Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke video yang kedua, yaitu application design. Seperti yang saya sudah jelaskan di video pertama, kami membuat sistem katalog perpustakaan desain aplikasi berbasis objek untuk mengelola koleksi buku secara terstruktur dan efisien. Dari grup 6, saya sebagai S1 yang mengelola book collection. Kita lanjut. Di sini ada komponen sistem. Berdasarkan hasil problem decomposition, saya membagi sistem ini menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah book, yang berfungsi sebagai penyimpan data buku. Yang kedua, book collection, yang berfungsi untuk mengelola kumpulan buku tersebut. Dan yang ketiga adalah demo, yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem. Pembagian ini sangat membantu karena setiap bagian yang memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi pencampuran antara data dan logika dalam program. Jadi kalau saya sudah loading di book collection, lalu demo ini tempat untuk saya melakukan percobaan run apakah sistem sudah bekerja dengan baik atau belum. Baik, ke slide selanjutnya. Di sini dari pembagian tersebut saya mengimplementasikannya kembali menjadi 3 kelas utama, yaitu book collection, dan book collection demo. Kelas yang book ini yang pertama digunakan untuk mempresentasikan satu data buku dalam bentuk objek, ya. Yang kedua, book collection ini digunakan untuk mengelola sekumpulan objek book. Dan yang terakhir, untuk book collection demo ini digunakan sebagai tempat untuk menjalankan program dan melihat hasil dari operasi yang dilakukan. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, yang demo itu nanti saya akan menjalankan program dan melihat hasilnya apakah sudah baik ataukah sudah berjalan atau belum. Untuk seperti contohnya nanti bisa dilihat pada video berikutnya, yaitu video ketiga yang saya akan melakukan live coding. Di situ ya ada 3 kelas utama nanti yang saya lakukan live coding. Lanjut slide berikutnya. Di slide berikutnya ada atribut data buku kelas book. Setiap objek book menyimpan 5 atribut penting yang mendeskripsikan satu buku secara lengkap. Jadi kelas ini tuh berisi atribut-atribut dasar seperti ISBN, tuh identifikasi unik buku tuh kayak kode kalau nggak salah ya. Terus title, judul bukunya apa, misalnya judul buku yang menarik, judul buku tentang belajar, tentang kisah romantis, kisah sedih, kisah lucu, tentang gitu. Terus author, penulis buku, para penulis buku, ya, tahun terbit, tahun diterbitkannya buku, dan available tuh status ketersediaan buku, apakah buku sedang ada di perpustakaan atau sedang dipinjam, ataupun sedang dipinjam belum dikembaliin, atau memang bukunya tuh belum masuk ke perpustakaan. Fungsi utama dari kelas ini adalah untuk menyimpan data buku secara terstruktur. Jadi dengan menggunakan objek, kita bisa mengelola data dengan lebih rapi dan fleksibel dibandingkan menggunakan variabel yang terpisah-pisah. Selain itu, penggunaan kelas juga memudahkan jika di masa depan kita ingin menambahkan atribut baru tanpa mengubah struktur sistem secara keseluruhan. Lanjut slide berikutnya. Di sini ada struktur book collection. Kelas book collection menyimpan koleksi buku menggunakan array dan melacak jumlah elemen aktif. Kelas ini kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola semua data buku yang ada, ya. Jadi kayak di dalam kelas ini terdapat array book yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek book. Selain itu, terdapat juga variabel size yang digunakan untuk melacak jumlah buku yang tersimpan saat ini. Size itu penghitung jumlah bukunya, dan array itu menyimpan objek buku. Jadi size itu kayak buku sekarang, misalnya buku judulnya Dilan ada berapa sekarang, misalnya ada 4, harusnya 5, kemarin dipinjam 1 sama si A. Kalau array ini penyimpanan objek buku. Dua komponen ini merupakan
komponen utama bekerja sama untuk mengelola koleksi. Jadi kalau ada size ini, kita tidak perlu selalu bergantung pada panjang array, sehingga pengelolaan data menjadi lebih fleksibel dan lebih efisien. Lanjut ke slide berikutnya, penyimpanan data. Mengapa array? Sistem menggunakan array book sebagai struktur penyimpanan utama karena sederhana dan efisien untuk akses berurutan. Jadi pemilihan array didasarkan pada kesederhanaannya, kemudahan dalam mengimplementasikan. Namun, array memiliki keterbatasan, yaitu ukuran yang tetap, sehingga tidak bisa langsung menyesuaikan jumlah data terus bertambah. Dengan ukuran tetap, oleh karena itu saya menambahkan mekanisme resize sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Mekanisme resize ini kapasitas digandakan otomatis saat array penuh. Dan yang terakhir itu ada salin data. Dengan cara ini semua data dipindahkan ke array baru yang lebih besar. Dengan cara ini sistem tetap bisa berkembang tanpa harus mengganti struktur data yang digunakan. Ke slide berikutnya, slide 7. Di sini ada metode book collection. 4 metode utama menyediakan fungsionalitas lengkap untuk mengelola koleksi buku. Yang pertama itu add book. Metode add book ini digunakan untuk menambahkan buku ke dalam koleksi, termasuk penanganan resize otomatis. Yang kedua itu metode find by ISBN. Digunakan untuk mencari satu buku berdasarkan ISBN yang bersifat unik. Nomor ISBN yang bersifat unik nanti dicari dengan cara menggunakan ini, find by ISBN. Selanjutnya find by author digunakan untuk mencari buku berdasarkan nama penulis, di mana hasilnya bisa lebih dari satu. Jadi menemukan sebuah buku yang tulis oleh penulis itu. Jadi misalnya kayak Bapak Budi, misalnya dia menulis buku sebanyak 10, kemungkinan nanti find by author tuh dia mencari buku yang ditulis oleh Bapak Budi sebanyak 10 buku tersebut. Yang terakhir tuh list available. Digunakan untuk menampilkan semua buku yang memiliki status tersedia, menampilkan daftar buku yang bersedia untuk dipinjamkan terhadap orang lain. Misalnya ada 100 buku misalnya yang bersedia untuk dipinjamkan, nanti akan muncul di list available ini. Lanjut ke slide berikutnya, mekanisme resize. Salah satu bagian penting dalam desain ini adalah mekanisme resize. Ketika array sudah penuh, sistem akan membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar, biasanya 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Setelah itu, semua data dari array lama akan disalin ke array baru tersebut. Ini menggandakan kapasitas menyalin data. Proses ini memungkinkan sistem untuk tetap menambahkan data baru tanpa mengalami keterbatasan kapasitas. Dengan adanya mekanisme ini, penggunaan array menjadi lebih fleksibel dan mendekati perilaku struktur data dinamis. Selanjutnya ada hubungan antar kelas atau class relationship. Jika dilihat dari hubungan antar kelas atau class relationship, book collection menggunakan book sebagai data yang dikelola. Book collection dia menggunakan book sebagai data yang dikelola. Book ini paling dasar menyimpan data, terus collection untuk mengelola koleksi, dan demo untuk menjalankan pengujian. Yang artinya book collection tidak menyimpan data secara langsung ya. Ini tidak menyimpan data secara langsung, tetapi menggunakan objek book sebagai representasi data. Sementara itu, book collection demo menggunakan book collection untuk menjalankan berbagai operasi seperti menambah dan mencari buku. Hubungan antar ketiga ini menunjukkan bahwa sistem memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, di mana setiap kelas saling berinteraksi sesuai dengan perannya. Dan yang terakhir, kesimpulan ini, sistem katalog perpustakaan dirancang dengan prinsip rekayasa perangkat lunak yang solid dan mudah dikembangkan. Jadi desain sistem ini dibuat dengan membagi tanggung jawab ke dalam beberapa kelas yang berbeda. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan. Selain itu, penggunaan array yang dilengkapi dengan mekanisme resize membuat sistem tetap fleksibel meskipun menggunakan struktur data yang sederhana. Jika kedepannya sistem ingin dikembangkan, misalnya dengan menambahkan fitur peminjaman buku atau integrasi database, desain ini sudah cukup siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, ini merupakan penjelasan dari saya
Untuk live coding kita akan lanjut ke video berikutnya, video ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.